Selamat datang di Fuadisme Podcast. Kali ini hadir dengan wajah baru. Kita berada di suatu playlist baru bernama Sejarah Lokal. Kita akan membincang berbagai gejala fenomena kesejarahan, tapi cenderung diarahkan pada fenomena yang lokal. Dan melihat transisi zaman ke zaman yang membentuk satu gugusan sejarah yang masih bisa kita nikmati sampai hari ini. Untuk kepentingan itu, kita sudah bersama dengan Mas Dwi Cahyono, seorang sejarawan, arkeolog kebanggaan kita. Terima kasih Mas Dwi. Sama-sama Pak Ko. Ini playlist baru Mas. Playlist baru. Pradana playlist. Iya Pak. Pradana. Kita memulai merintis. Nah, saya ingin mengajak para penikmat Fuadisme Podcast untuk lebih rileks membincang kesejarahan lokal kita. Terutama memotret kekayaannya, memotret peralihannya, transisinya. Kekayaan puing demi puing yang masih bisa kita baca sampai hari ini. Hal yang paling banyak menggugah rasa ingin tahu, terutama bagi mahasiswa dan dosen di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam seperti UIN 1 Tulungagung. Ini kan tentu sejarah transisi dari Hindu-Buddha, periode Hindu-Buddha ke Islam. Kita tahu bahwa sejarah mainstream banyak menyorot di wilayah utara. Utara. Hampir-hampir semua sejarah Islam itu sejarah utara. Nah, sementara ada yang terabaikan, tidak terpotret dengan sangat memadai atau paling tidak berimbang. Adalah gejala yang berada di wilayah selatan, yang di pedalaman. Tapi bukan berarti di selatan tidak punya ya. Betul. Nah, padahal ini kan benteng terakhir sebenarnya. Untuk menarik garis batas transisi itu kan harus melihat di wilayah sangat pedalaman. Kira-kira Mas Dwi, Tulungagung ya, atau wilayah Karisidenan, Tulungagung, Kediri, Blitar itu, kita mendapati banyak sekali kan bukti-bukti transisi itu. Nah, kalau yang di Tulungagung ini, di wilayah paling selatan Pulau Jawa bagian timur ini, bukti itu menggembirakan enggak untuk kita amati lebih jauh, Mas Dwi? Iya, baik Pak Ko. Jadi meskipun tidak sangat banyak bukan berarti jejak transisi dari masa Hindu-Buddha ke masa pertumbuhan dan perkembangan Islam. Betul. Itu bukan berarti tidak didapati di Tulungagung. Ada di Tulungagung ya. Paling tidak ya, moga-moga nanti akan muncul jejak lainnya ya. Paling tidak jejak itu kita dapati di Tulungagung itu di dua situs ya. Atau di dua lingkungan lingkungan situs ya, kawasan situs ya. Yang pertama itu kita dapati di Tulungagung bagian timur, Pak. Tulungagung bagian timur. Sudah berbatasan dengan Blitar, yaitu di satu kawasan situs yang saya sebut berdasarkan desanya ya. Baik. Nama desa sekarang itu adalah situs Aryo Jeding. Situs Aryo Jeding. Ya, kawasan situs ya, kawasan ya. Jadi tidak hanya sebuah tempat, tapi ada beberapa tempat di Aryo Jeding itu yang kita mendapati beberapa jejak itu. Nanti kita bicarakan itu ya. Baik. Jadi saya sebut sebagai kawasan situs Aryo Jeding. Untuk di timur. Itu arealnya pada Das Berantas. Das Berantas di seberang selatan aliran Sungai Berantas, Bangawan Berantas. Nah, kemudian yang kedua yang nanti moga-moga bisa kita angkat juga di pasca telaah kita kali ini, yaitu kawasan situs yang ada di Tulungagung bagian utara, yaitu di kawasan situs yang saya sebuti, yang masyarakat sekarang menyebutnya dengan Astono Gedong. Sebutan kunonya, lamanya ya, yang orang seringkali menamai tempat ini adalah Gondang Lor. Gondang Lor ya. Gondang Lor itu ada di Kecamatan Karangrejo. Kalau Aryo Jeding itu kan masuk wilayah Kecamatan Rejo Tangan. Nah, yang Gondang Lor atau Astono Gedong itu ya, itu
lokasinya juga tidak jauh dari Kali Brantas, namun lebih tepat itu pada anak sungainya, yaitu yang disebut dengan Badal Picisan. Sungai Badal Picisan. Ya, itu dari dari Karangrejo dari Muara Kalingrowo itu kan dulu namanya Kucen atau Pakuncen, itu ke arah barat itu lewat ada anak sungai ya, dari anak sungainya Kalingrowo itu namanya Badal Picisan. Nanti Sungai Badal Picisan mengalir masuk Kalingrowo, dan setelah di muara Badal Picisan Kalingrowo itu Kalingrowo juga bermuara ke Brantas. Nah, jadi konteksnya masih bisa kita sebut sebagai Brantas ya. Jadi artinya konteks ekologi Brantas. Oleh karena itu baik sejak transisi Islam di kawasan arkeologi Aryo Jeding ataupun di kawasan arkeologi Gudang Lor, itu konteksnya Brantas. Nah, di luar Tulungagung yang juga kita dapati adanya transisi Hindu Islam semacam itu, lagi-lagi didapati di Das Brantas, Pak kok. Di Das Brantas. Di Kota Kediri sekarang. Berarti ini sungai penting sekali di masa lalu. Penting. Dan transisi kelihatan di situ. Yaitu kalau di Kediri itu nanti di Sentorno Gedong. Ya, nanti suatu saat kita akan bicara juga ya di sana. Gitu ya. Nah, jadi kali ini kita akan nyisir ya. Kita Tulungagung kita dahulukan lah. Betul. Karena podcast ini kan podcastnya Win 1 Tulungagung ya. Tulungagung dulu lah. Kalau Tulungagung tidak didulukan nanti kualat malah. Baik Mas. Tadi disebut kawasan pertama ya. Kawasan arkeologi Aryo Jeding. Aryo Jeding. Bagi orang Tulungagung sendiri mungkin kurang terlalu familiar ya. Mungkin sebagai nama desa pun juga tidak familiar. Ono ya desa jenenge Aryo Jeding. Di mana itu ya? Iya. Itu secara geografis menempati posisi sevital apa? Lalu kenapa disebut sebagai kawasan arkeologi? Iya. Baik Pak kalau ya. Jadi Aryo Jeding ya. Aryo Jeding itu sekarang menjadi nama salah satu desa yang masuk wilayah kecamatannya namanya Rejo Tangan. Rejo Tangan ya. Lokasi Aryo Jeding itu tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan Rejo Tangan ya. Tidak terlalu jauh dari pusat kecamatan Rejo Tangan. Katakanlah pusat kecamatan Rejo Tangan itu kita tempatkan di sekitar stasiun, pasar dan sebagainya. Itu jarak dengan stasiun dan pasar itu tidak jauh, dan dari salah satu tinggalan arkeologis yang nanti kita bicarakan itu stasiun itu ketok itu. Stasiun kelihatan ya? Kelihatan. Hanya Aryo Jeding itu dapatnya itu di utara rel. Karena Rejo Tangan itu kan dilintasi oleh kereta api yang menghubungkan antara Blitar, Tulungagung, itu terus ke arah Surabaya itu ya. Betul. Jadi Aryo Jeding itu sebenarnya ada yang di utara rel, tapi ada yang di selatan rel. Ya, jadi terbelah oleh rel kereta api, terbelah oleh jalan poros antara Tulungagung Blitar itu ya. Betul. Jadi ada Aryo Jeding yang selatan, Aryo Jeding yang utara. Nah, Aryo Jeding yang selatan jalan itu masuk ke dusun yang orang nyebutnya dusun Aryo Jeding. Jadi dusun Aryo Jeding. Seperti kerajaan ya. Aryo Jeding kerajaan. Nah, yang di sebelah utara jalan ini menarik, nama dusunnya itu disebut dengan Aryo Balitar. Di sebelah utara jalan. Aryo Blitar atau Aryo Balitar. Jadi dusun Aryo Blitar itu yang di sebelah utara jalan, sebelah utara rel. Nah, situs yang akan kita banyak bicarakan nanti yang di utara jalan atau utara rel itu yang di dusun Aryo Balitar. Nah, nanti juga sempat akan kita singgung juga yang di selatan jalan itu ada juga situs kubur yang dihubungkan dengan kubur dari Aryo Jeding itu di selatan jalan itu ya, selatan jalan. Nah, posisi Aryo Jeding sebagai sebuah desa ini berada di Brang Kidul ya, jadi seberang selatan aliran Brantas ya. Brang selatan dari aliran Brantas. Bahkan yang menarik perhatian kita nanti beberapa tinggalan arkeologis ya, lintas masa ya, ini lintas masa ya. Itu kedapatan itu pada Das Brantas. Enggak jauh jaraknya. Ada yang betul-betul di tepi Brantas. Di tepi Brantas. Ada yang di tepi Brantas. Itu seperti misalnya makam Ki Ageng Sungguruh ya, atau orang juga menyebut dengan makam Kepatian itu betul-betul di tepi Sungai Brantas ya. Nanti ada teman-teman lain itu
ada yang berjarak, tapi jaraknya nggak terlalu jauh, paling sekitar 100-an meter. Itu yang permukiman di tepi sungai. Nanti ada candi gitu, walaupun ada sekitar 300-an meter lah. Tapi boleh dibilang itu masih di konteks Das Brantas ya. Oleh karena itu berbicara tentang situs atau kawasan situs Aryo Jeding itu tidak bisa tidak kita membicarakan tentang ekologi Brantas sebagai sungai yang penting itu. Menjadi urat nadi menjadi sungai besar, karena itu sebutannya Bangawan Brantas ya. Bangawan itu sungai besar ya, Bangawan itu Brantas ya. Jadi kawasan situs yang akan kita bicarakan itu berada pada konteks Bangawan Brantas itu. Gitu. Nah, selain wilayah perkuburan yang dikaitkan dengan tokoh Ki Ageng Sengguruh tadi, ada apa lagi di kawasan itu? Paling tidak ya. Moga-moga nanti akan muncul data-data tambahan ya, Pak ya. Paling tidak kita mendapati adanya kurang lebih 4 area sub area di Aryo Jeding. Saya menyebutnya sub area. Sub area ya. Kalau desanya sebut sajalah desa Aryo Jeding. Pada desa Aryo Jeding paling tidak ada 3 sub area di mana kita dapati jejak historis arkeologis ya. Nah, yang pertama berdasarkan urut tua waktu ya. Kita mendapati adanya satu reruntuhan candi. Nanti kita bahas lebih detail ya. Reruntuhan candi itu masyarakat setempat menyebutnya dengan Candi Nilo Suwarno. Candi Nilo Suwarno. Ini tentu sebutan dalam bahasa Jawa Nilo Suwarno, dari 2 kata Nilo dan kata Suwarno. Nah, nanti kita akan bahas itu. Toponim Nilo Suwarno itu. Baik. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita mendapati adanya sekarang areal makam, Pak. Area makam ya. Nah, masyarakat menyebut areal makam itu dengan makam kepatian, gitu, kepatian. Atau ada juga yang menyebut dengan komplek makam Ki Ageng Sengguruh. Ki Ageng Sengguruh. Ki Ageng Sengguruh. Nah, sekarang makam. Tapi pertanyaannya apakah sebelum ini menjadi areal makam itu areal apa itu? Nanti kita akan bicarakan ya. Nah, kemudian jejak yang ketiga, sub area ketiga ini adalah satu tanah areal yang membentang gitu ya, membentang mulai dari sebelah barat dari situs situs yang saya sebut sebagai makam Kepatihan atau makam Ki Ageng Sengguruh ke arah barat ya. Itu sampai beberapa ratus meter ya. Kita mendapati adanya jejak-jejak pemukiman, jejak-jejak yang berhubungan dengan settlement ya, permukiman. Ada struktur bata. Beberapa batanya sempat diketemukan yang berserakan itu karena ada pengolahan tanahnya ya untuk membuat untuk budidaya tanaman itu. Beberapa batanya sekarang dipindahkan, direlokasi di sekitar ya situs Candi Nilo Suwarno. Tapi di luar pagar ya. Ada gerabah ya terakota ya yang pecahan tentu saja. Pecahan ya, fragmen itu yang bagus-bagus ya. Itu juga sempat dibawa ke sana, tapi masih ada juga yang berbentuk struktur bangunan, itu masih ada di lokasi ya, struktur Jadi seperti pagar gitu yang tebal gitu ya. Membujur utara selatan beberapa meter itu ya, sekitar 3-4 meter. Itu belum dikejar ya. Kalau diteras siapa tahu kita akan ketemu arsitektur apa. Dan yang menarik perhatian kita ada belasan sumur ya. Sumur kuno gitu ya. Belasan sumur kuno itu yang berada di tidak jauh dari aliran Brantas. Nah, dengan adanya sumur-sumur ini ini jelas memberikan petunjuk kepada kita bahwa itu permukiman gitu. Ono sumur bangun sumur kalau tidak ada permukiman untuk apa? Gitu. Artinya itu adalah permukiman yang benar ditunjang oleh gerabah-gerabah ini adalah perangkat-perangkat kebutuhan ya, kebutuhan rumah tangga ya. Tapi yang menarik dari gerabah-gerabah itu gerabah-gerabahnya gerabah-gerabah dengan bentuk yang artistik ya dan ornamentik ya. Tentu ini menggambarkan penggunanya. Kalau penggunanya masyarakat kelas menengah ke bawah ngapain harus sangat artistik dan ornamentik semacam itu. Artinya kalau katakanlah ini sebuah pemukiman, ini pemukiman yang berada di suatu pusat ya. Pusat satu pemerintahan walaupun itu pemerintahan di tingkat daerah lah. Pemerintahan daerah ya. Tapi itu pusat
Kalau kerajaannya pusat kota, kerajaannya, Kadatuan. Kadatuan. Tapi Kadatuan dari pemerintahan yang setingkat daerah ya, bukan pusat kerajaan itu. Baik. Tidak itu ya. Oke. Artinya dengan demikian kita memperoleh gambaran bahwa di masa lalu Arya Jeding itu adalah situs Arya Jeding itu menjadi pusat suatu pemerintahan daerah. Oke. Nah, setingkat apa itu ya? Setingkat apa? Nah, yang menarik perhatian kita ada sebuah sebutan untuk yang sekarang menjadi nama desa ya. Baik. Tapi juga menjadi tokoh ya di dalam sebuah di legenda setempat. Tokoh itu disebut dengan Arya Jeding. Arya ya. Ini pakai bahasa Jawa Baru Arya Jeding gitu ya. Nah, kata Arya ini sebenarnya bahasa Jawa Baru untuk istilah yang lebih arkaik ya, lebih kuno, lebih tua. Itu adalah Arya, double Y ya tulisannya. Arya. Nah, kata sebutan Arya ini sebutan yang sudah untuk pejabat di tingkat daerah ini sudah digunakan sejak lama ya. Kita kenal banyak tokoh dengan unsur sebutan Arya gitu. Misalnya setingkat dengan Rangga gitu ya. Arya Wiraraja gitu. Nah, kalau lengkapnya itu sebenarnya Nararya. Lengkapnya itu Nararya ya. Nararya itu dari Nara Arya. Nararya. Jadi beberapa penguasa di negara bagian itu Singasari misalnya, itu jabatannya Nararya. Misalnya penguasa Nagari Lamajang sebagai sebagai vasal ya. Sebagai daerah bawahan Singasari di era Wisnu Arsana itu Nararya Kirana. Nah, kemudian yang sempat menjabat di Songhenep ya, sekarang Sumenep itu Arya Wiraraja gitu ya, dan seterusnya ya. Jadi Arya ini adalah adalah pejabat yang ada di tingkat daerah. Nah, tentu sebagai sebuah pemerintahan di tingkat daerah juga punya ibu kota pemerintahan ya di tingkat daerah itu. Nah, sebutan Arya Jeding ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa ada pejabat di tingkat daerah dengan gelar Arya. Nah, semacam itu, sebutan semacam itu tidak hanya kita dapati di Brang Kidul di selatan aliran Berantas, yaitu di daerah Arya Jeding, Rejo Tangan yaitu Arya Jeding. Tapi kita dapati juga di Branglor, Berantas. Di Branglornya, seberang utaranya. Yang sekarang secara administratif masuk Blitar. Nah, kalau Arya Jeding itu kan sekarang masuk Tulungagung ya. Sekarang ya. Tapi dulu sebelum Tulungagung lahir sebagai kabupaten, ini masuknya wilayah Blitar gitu ya. Dulu batas Tulungagung Blitar itu Kunir itu. Pabrik gula Kunir itu ya. Kunir itu batas terakhir ya. Batas terakhir sebelum tahun Rowo. Sebelum tahun 1901 kayak. Iya, itu sebelum itu ya. Batas timurnya Ngerowo itu ya hanya sekitar pabrik gula Kunir itu. Sebelah timurnya itu masuk Blitar ya. Jadi kita mendapatkan kebaikan hati dari Blitar dikasih satu kawasan luas ya. Kemudian yang masih ngunut dan ditambah lagi yang sekarang kita sebut sebagai Rejo Tangan itu ya. Jadi ada Branglor. Nah, Branglor. Di Branglor itu ada satu tokoh juga yang juga menyandang gelar Arya, yaitu Arya Balitar. Nah, Arya Balitar, Arya Blitar kalau orang menyebutkan ini. Situsnya masih ada, itu di sebelah di sub area barat dari kota Blitar itu ya. Nah, itu sub barat ya Blitar ya. Nah, ini memberikan gambaran kepada kita bahwa di area di kanan kiri Berantas itu ada pejabat-pejabat setingkat daerah itu. Di konteks yang sedang kita bicarakan itu ada pejabat yang di selatan sungai itu di bawah pimpinan seorang Arya yang disebut dengan Arya Jeding, di sebelah utara aliran Berantas disebut Arya Balitar, dan Arya Balitar ini juga Balitar ini juga desa tua Pak Ko. Itu desa tua juga? Ya, ada prasasti ya, prasasti Balitar ya, Balitar 1, 2 itu di era Jaya Negara. Jadi sempat saya kasih catatan prasasti Balitar itu di tahun 1324. Nah, 324 itu kan di era Jaya Negara. Nah, itu yang kemudian dijadikan hari jadi yang penting ya, terutama untuk Kabupaten Blitar itu ya. Jadi bahkan hari jadi Kabupaten Blitar itu ditarik dari situs yang ada di area Balitar. Berdasarkan prasasti Balitar 1, Balitar 2 gitu ya. Nah, dan di area di dekat ya sekarang itu di areal ya yang menjadi makam dari Arya Balitar itu kita masih
mendapati jejak-jejak Indo-Arta segala itu ya. Nah, ini artinya bahwa areal ini juga menjadi pusat ada areal permukiman yang penting ya. Betul. Tanah perdikan dulu. Ya. Ini Sima karena Prasasti Balitar 1-2 itu berisi tentang penetapan Balitar sebagai perdikan gitu ya. Sebagai Sima, sebagai Swatantra. Dan ini penting bagi Majapahit, itu penting. Terbukti bahwa setiap tahun ketika pasca musim penghujan ya, awal-awal kemarau itu Hayam Wuruk itu rajin bertandang ya ke daerah Blitar dan sekitarnya gitu. Dan dalam kunjungan itu ada beberapa tempat yang menjadi semacam langganan untuk dikunjungi ya. Hayam Wuruk ketika melakukan peziarahan perjalanan ke Blitar dan sekitarnya itu. Mengunjungi apa yang disebut dengan Lawang Mentar. Lawang Mentar. Itu jadi Sawentar lah. Sawentar sekarang ini ya. Berkunjung ke Pala, itu Candi Penataran. Pala. Lalu berkunjung ke Balitar. Nah, ini yang saya sebut sebagai desa perdikan berdasarkan prasasti Balitar 1 ya. Itu ya. Lalu berkunjung ke Wewe Jimbe. Nah, kita kenal itu ya, Punden Jimbe itu ya di dekat Kali Jimbe itu. Berarti Jimbe yang sudah masuk, Jimbe itu masuk wilayah Balitar, Mas ya. Itu Brang Kidul ta? Brang Kidul. Itu sebenarnya kalau menurut saya malah agak dekat itu dengan Arya Jeding ini sebenarnya ya. Wewe Jimbe itu. Jadi konteksnya lebih ke Arya Jedingnya. Nah, nanti terus bisa ke selatan melewati Lodaya dan seterusnya sampai Sungai Selatan, dan tentu juga ada kemungkinan berziarah pula ke Candi Simping ya atau Sumberjati yang merupakan tempat pendarmaan dari leluhurnya Raden Wijaya. Nah, jadi Balitar itu menjadi penting. Termasuk juga sangat mungkin bahwa karena Hayam Wuruk itu setelah berkunjung ke Balitar itu ke Jimbe nah, kemudian menuju ke arah selatan, kemungkinan juga melalui tempat yang sekarang itu kenal dengan Arya Jeding gitu ya. Arya Jeding ya. Kan lewati jalan itu toh nanti dari pusat Rejo Tangan itu ke selatan, nanti ke Ludoyo dan seterusnya sampai ke Laut Selatan itu. Dulu namanya Lodaya ya. Nah, jadi ini memberikan gambaran kepada kita bahwa Arya Jeding ini juga perlintasan Hayam Wuruk, dan sangat dimungkinkan di Arya Jeding ini sudah ada jejak-jejak dari masa Hindu-Buddha ya. Terbukti ada reruntuhan candi yang disebut dengan Nilo Swarno itu ya. Apakah baru ada jadi permukaan itu pada masa Majapahit? Saya kira tidak ya. Kalau kita lihat sebaran prasasti yang ada di sekitarnya ya. Sepertinya misalnya prasasti Sumberingin Kulon, prasasti Galunggung ya, yang Panjerjo itu ya. Itu kan dari akhir Kadiri. Di wilayah yang lebih ke selatan ya itu. Ke selatan dan barat ya. Tapi nggak jauh-jauh sih dengan Arya Jeding. Jadi ada kemungkinan pada era-era Kadirian itu sudah menjadi permukiman ya. Jadi tidak serta tiba-tiba baru hadir atau baru muncul masa-masa Majapahit, tapi juga ada perannya. Apalagi itu di Das Berantas. Karena Das Berantas ini menjadi areal yang sangat penting karena kerajaan Pangjalu atau Kadiri itu menghegemoni seluruh Berantas itu ya. Sampai di penghujung timur itu ya, prasasti Jaring di sekitar daerah Ludoyo itu ada jejak prasasti Kadiri yang memberikan gambaran kepada kita bahwa Berantas itu menghegemoni seluruh aliran Berantas. Sebagai sebuah prasarana transportasi yang utama di Jawa Timur, sebagai jalur perniagaan yang penting dan seterusnya. Baik. Itu Pak. Jadi prinsipnya adalah kawasan Arya Jeding ini menjadi salah satu pintu masuk yang penting untuk melihat ya, selain warisan sejarah, juga melihat kawasan ini sebagai setingkat gitu ya, setingkat penguasa lokal lain yang punya gelar Arya. Ya. Jadi kalau toponimi Arya digunakan, itu bisa setingkat Sumeneb. Iya. Ya walaupun ya mungkin karena kalau kita lihat ya, di era Singasari, di era Majapahit gitu ya, kalau lihat kerajaan-kerajaan bawahan ya, kerajaan bawahan di kerajaan Tumapel atau Singasari itu ada 8 ya. Ada 8 itu yang Blitar dan Jeding itu tidak disebut-sebut sebagai kerajaan bawahan. Ya. Kerajaan bawahannya ada di
Kadiri ya. Kadiri. Nah, jadi mungkin posisinya ya kalau saya prakirakan itu ya, baik keareaan di Blitar dan keareaan di Jeding itu di bawah dari pasal Singasari yang ada di Kadiri gitu ya. Itu jadi maksudnya, raja vasalnya di Kediri, tapi penguasa lokalnya itu ada di situ ya. Jadi katakanlah gubernurnya ya itu ada di Kediri, tapi kabupaten-kabupatennya ada di Blitar, di Lor Kali, di Jeding, nah itu gambaran seperti itu. Di era Majapahit pun juga di antara beberapa pasal Majapahit itu tidak muncul misalnya Bri Balitar misalnya, atau Bri Jeding itu Batara I Jeding, Batara I enggak, itu masih di bawah mungkin ya Bredaha lah. Di bawah Bredaha. Di bawah Bredaha. Kalau ini memang wilayah vital di masa lalu, setidaknya mengacu pada prasasti Balitar 1 yang berangkat tahun 1324, artinya di era Jayanegara ya. Mengapa di kawasan arkeologi itu justru yang paling menonjol adalah situs makamnya yang dikaitkan dengan suatu sosok penting namanya Ki Ageng Sengguru. Jadi memang nama ya, ada satu nama ya, itu nama tokoh ya, yang di dalam sejarah lisan ya, sejarah lisan. Jadi ini lebih oral story ya, daripada literal story ya. Jadi dalam atau histori ya, misalnya oral history ya, sejarah lisan di daerah Tulungagung bagian timur itu, di Rejo Tangan dan sekitarnya itu memang muncul tokoh yang disebut dengan Ki Ageng Sengguru. Dan yang terkait Ki Ageng Sengguru dikaitkan dengan satu jejak arkeologis ya, yang sekarang menjadi wujudnya itu berupa makam, area makam. Ada jejak makam tua yang disebut dengan makam Ki Ageng Sengguru. Nah, oleh karena itu kesejarahan di sekitar Aryo Jeding itu lebih dilekatkan dengan itu ya, dengan karena ada makam, jadi ini makam Islam ya, karena ada jirat, ada nisan dan sebagainya, ini makam Islam, sehingga kesejarahannya itu seperti lebih disegmentasikan itu di sejarah era Islam. Nah, walaupun orang nampaknya Islamnya itu udah Islam Mataraman Sultan Agungan itu ya. Padahal kalau nanti kita cermati lebih lanjut, kita detailkan lagi itu pra Sultan Agung. Itu malah pra Sultan Agung. Ya, kalau Sultan Agung itu kita sebut sebagai perkembangan Islam. Ini di era pertumbuhan. Di era pertumbuhan Islam. Jadi kalau kita menyebutnya periode itu masa pertumbuhan dan perkembangan Islam. Ini di masa pertumbuhannya. Nah, perkembangan Islam nanti kan terhitung mulai Sultan Agung dan seterusnya ya sampai sekarang. Nah, jadi sejak Islam itu di era pertumbuhan Islam. Tapi jangan lupa sebenarnya masih ada jejak-jejak yang lebih tua itu ya. Yang dari masa Hindu Buddha. Nah, ini yang nampaknya kurang mendapat perhatian sih gitu. Makanya Pak kalau ngomong sejarah daerah ini sebenarnya ini sebuah PR penting ya karena sejarah daerah ini kan seringkali apalagi sejarah yang lebih kecil ya, sejarah desa yang saya sebut sebagai mikrohistori ya. Ini desa itu kan mikrohistori. Mikrohistori itu banyaknya remang-remang gitu ya. Remang-remang. Tapi bukan berarti kesejarahan tidak mungkin diungkapkan. Tapi juga tidak mudah ya. Nah, kita akan mencoba itu ya, dengan menjadikan Aryo Jeding itu semacam lokus ya, setelah sejarah mikro, sejarah daerah, sejarah mikro. Nah, yang mungkin ya, yang perlu juga dicermati dalam kaitan dengan toponimi Aryo Jeding ini, mengapa di belakang Arya itu atau Aryo itu yang muncul itu kata Jeding. Apakah desa itu bernama Desa Jeding atau diberi nama Jeding itu karena ada temuan yang berupa jeding itulah. Karena jeding itu kan menunjuk pada suatu karya arsitektural jeding itu ya. Sekarang kalau di Jawa kenal kata jeding itu kamar mandi lah sekarang. Tapi kata jeding tidak selalu begitu. Jadi jeding itu adalah satu tempat yang berisi air gitu ya. Tempat air kolahnya itu ya, tempat air yang jeding lama itu tempat air yang gede. Nah, mungkin ya yang kenapa itu disebut air jeding, mungkin ya sekarang sudah hilang ya. Mungkin ya, bukan saya, karena di situ ada apa yang saya istilah dengan patirtan.
ada patirtan. Nah, patirtan itulah jeding. Iya. Nah, ada satu patirtan yang kemudian diberi nama jeding, itu kita dapati di Batu. Di Batu itu ada dusun namanya Dusun Jeding. Dan di Dusun Jeding itu ada jejak patirtan, ya. Batu Malang ini Batu maksudnya? Malang. Oke. Nah, jadi kalau saya mengacu membandingkan dengan situs Jeding ya, yang merupakan situs patirtan di Batu ya, Batu sub area timur Batu itu, sub area timur selatan dari Batu itu sangat mungkin bahwa di area Jeding itu ada situs patirtan. Nah, kalau ada, kenapa kok ada situs patirtan? Karena ada candi. Ada candi. Ya. Jadi ini satu paket 2 in 1 ya. Baik, dari candi itu ada patirtan, ada candi gitu ya. Baik. Nah, sayang sekali situs patirtannya itu yang ya moga-moga ditemukan lah ke depannya. Tapi dugaan saya itu ada sih gitu ya. Berarti ini potensi untuk riset arkeologi ke depan ya? Iya, potensi gitu ya. Oke. Walaupun tidak mudah loh ya. Tidak mudah tentu saja. Tapi jejak-jejak itu ada. Baik. Ya. Di antara 3 area, sub area yang diidentifikasi oleh Mas Dwi tadi, area candi, makam, pemukiman. Tentu. Satu lagi Pak, kok. Ya. Kalau dari titik itu di selatan jalan Ya, itu ya, ya. itu ada makam dari tokoh yang namanya Aryo Jeding itu di selatan jalan. Oke. Di dusun namanya dusun Aryo Jeding Kerajaan ya. Aryo Jeding Kerajaan ya. Itu lebih jejak Islam ya. Baik. Ya, ya. Yang makamnya ya. Makam. Ya. Tapi kalau kita arahkan pengamatan kita pada candi, candi atau reruntuhan candi yang disebut sebagai Candi Aryo Jeding atau nama lainnya Nilo Suwarno, maka itu memberikan informasi detail nggak tentang bagaimana kawasan potensi Sima Swatantra itu dipahami, Mas? Iya, ya. Gini Pak. Jadi saya beri gambaran sedikit ya tentang situs reruntuhan. Saya sebut reruntuhan candi ya. Karena realitanya memang candi itu sebagai sebuah bangunan yang tegak berdiri ini sudah tinggal puing-puingnya ya. Persis. Nah, reruntuhan candi Nilo Suwarno ini saya pakai istilah lokal dulu ya. Baik. Orang nyebutnya Nilo Suwarno. Ya. Ini adalah satu reruntuhan candi dengan menggunakan bahan campur ya. Ada yang bata ya. Bata, dan kalau saya lihat ukuran batanya memang lebih mengarah pada bata-bata era Majapahit ya. Bata era Majapahit. Era Majapahit, tapi juga ada balok-balok batu ya. Persis. Bervarian ya ukuran itu balok batu, ada juga yang jenis sebenarnya lebih batu limestone ya, batu kapur ya. Batu kapur. Nampaknya yang batu kapur itu menjadi batu isian, yang batu lapis luarnya, mantelsteinnya itu dari batu bukan seluruhnya batu kali ya. Saya lebih menyebut itu ya batu dari magma berkeluar tapi batu gunung ya. Karena gunung, di daerah ini kan konteksnya kan konteks Blitar ya, yang ada gunung, jejak-jejak material vulkanik ya. Nah, Candi Nilo Suwarno menurut istilah lokal ini kalau kita cermati, ini adalah bangunan candi yang sangat mungkin ini terdiri atas beberapa bagian ya, bagian seperti batur, candi, kaki candi, sampai tubuh candi. Itu terjejaki sampai paling tidak sampai tubuh candi. Mengapa saya katakan terjejaki sampai adanya tubuh candi? Karena kita masih menjumpai adanya fragmen ya, tidak utuh ya. Fragmen dari kepala kala dan ukurannya gede, Pak. Nah, kepala kala itu ukurannya besar ya. Nah, ini dengan demikian tergambar bahwa ada satu bangunan candi ya, bangunan candi yang dilengkapi dengan komponen candi yang berupa batur, batur candi, kaki candi sampai tubuh candi. Apakah sampai juga dengan atap candi? Nah, bisa saja karena saya menjumpai juga ada unsur yang biasanya hadir di atap namanya antefix gitu ya. Antefix hadir. Cuma di atas tubuh candi itu apakah ada atap candi yang berbentuk sikara ya, seperti piramida terpancung dengan kemuncaknya gitu, atau atapnya itu hanya berupa bangunan atau komponen yang berupa atap tumpang. Entah dengan menggunakan atap itu dengan menggunakan ijo atau sirap atau semacam genting gitu ya. Nah, itu kita belum temu ya. Tapi paling tidak sampai di posisi tubuh candi bagian atas itu kita masih bisa mendapatkan ya. Nah, ini terlihat ya dengan temuan yang di situs Nilo Suwarno itu. Nah,
Kemudian kita juga mendapati temuan itu yang berupa, nah ini saya belum bisa memastikan ya apakah ini yoni dari satu pasangan lingga yoni. Betul. Tapi bahwa ada semacam yoni lengkap dengan ceratnya yang disangga oleh naga itu kita masih bisa mendapati di situ. Kemudian ada yang menarik bahwa di permukaan atas yoni itu ada lubang yang kalau lingga yoni itu yoninya berbentuk persegi ya, betul, segi 4 itu, ini berbentuk bulat. Nah, lubangnya berbentuk bulat. Berbentuk bulat. Ini menjadi pertanyaan kita ya, yang ditancapkan itu kan menjadi sesuatu yang berbentuk silindris ya. Oke. Silindris. Apakah hanya seperti lingga yoni tapi hanya bulat saja, silindris saja. Jadi kalau silindris saja berarti yang ditancapkan itu tidak apa yang kita sebut tribaga itu. Tribaga itu 3 bagian. Segi 4, segi 8, terus silindris. Ini hanya silindris saja. Kalau hanya silindris saja berarti itu adalah simbol siwa langsung ya. Kalau ini langsung simbol siwa ya. Siwa. Tapi kalau 3 itu kan sebenarnya penyatuan dari 3 dewa sekaligus ya. Yang silindris siwa, yang segi 8 itu adalah Wisnu, yang segi 4 itu Brahma. Tapi kalau hanya silindris saja itu siwa. Nah, terlepas apakah itu lingga, tapi lingga dalam bentuk silindris gitu ya, yang berhubungan dengan jiwa. Kemudian kita juga mendapatkan fragmen arca ya. Ada fragmen arca, ada yang sayang sekali tidak utuh Pak kok. Hanya salah satu ada arca kecil ya, seperti arca Dwarapala kecil gitu ya. Entah Dwarapala atau mungkin bisa juga mungkin Siwa Mahakala ya. Siwa Mahakala. Tapi ada satu yang pecahan itu kalau lihat tubuhnya. Nampaknya ini tubuh dari arca dewata yang melengkapi dari arca Hindu Siwa, yaitu bisa saja itu adalah arca Agastya gitu ya. Ada indikasi ya kalau kita lihat temuan yang ada di samping temuan-temuan lain ya seperti bak batu ya, jar stone, kemudian ada lumpang batu besar gitu ya, ada pipisan dan sebagainya. Ini candi itu adalah candi yang berlatar Hindu sekte Siwa. Hindu Siwa. Nah, saya justru tertarik itu dengan sebutan Nilo Suwarno itu. Jadi masyarakat menyebutnya ini adalah Candi Nilo Suwarno yang dihubungkan dengan tokoh yang namanya Nilo Suwarno. Nilo Suwarno. Nah, kalau dilihat namanya ini nama-nama muda toh. Bahasa Jawa Baru. Nah, kok kalau Jawa Baru itu kan era Sultan Agung. Lah ini candinya candi Hindu Buddha ya. Mestinya nama yang disebut dengan Nilo Suwarno itu adalah sebutan di Jawa Baru kan dari nama yang lebih lama, lebih kuno. Nah, nama yang lebih kuno itu apa? Kemungkinan adalah nama ini tapi vokal O itu dibaca A. Baik. Ya, jadi menjadi Nila Suwarna. Ada perubahan vokal ya penyebutannya. Ya, tapi secara keseluruhan sebutannya tidak terlalu berbeda ya. Ya, vokal A menjadi O gitu ya, jadi Nila Suwarna. Kalau Nila Suwarna dalam kosmologi kehinduan ini menarik. Ya, jadi menarik ini. Kalau memang betul itu loh ya. Betul. Nah, ini kan hipotetik ya. Jadi boleh dibantah itu ya. Dalam hipotesa ini Nila Suwarna, Nila itu artinya biru. Nila itu biru. Biru. Suwarna itu dari warna ya, jadi warna biru. Jadi warna yang biru. Nah, apakah warna yang biru itu bisa dihubungkan dengan latar candinya yang Hindu Siwa? Gitu ya. Nah, dalam mitologi Hindu ini, dalam mitologi Hindu kita mengenal sebutan untuk dewata, lebih khusus lagi wal khusus, wal khusus itu atau lebih khususnya adalah Dewa Siwa, itu disebut dengan Nilakanta. Gitu. Nilokonto, dalam pewayangan juga dikenal itu ya. Nilakanta itu adalah sebutan yang diberikan kepada Dewa Siwa. Yang Nila itu artinya biru. Kanta itu artinya leher, gitu ya. Leher biru. Sang leher biru. Sang leher biru. Kenapa itu disebut sang leher biru ya? Nah, ini berkaitan dengan mitologi di dalam agama Hindu, yaitu satu kisah yang disebut dengan Samudra Mantana atau Amerta Mantana, pengadukan samudra susu Arwana itu untuk mendapatkan amerta gitu ya. Jadi setelah diaduk itu beberapa kekayaan yang ada di dasar laut susu itu kemudian keluar ya, ada permata dan sebagainya, tapi juga sempat sebelum keluarnya amerta itu yang merupakan sesuatu yang diuber ya, diburu baik oleh raksasa atau dewa, itu keluar lebih dulu itu apa yang disebut dengan hala-hala.
Oke. atau juga disebut dengan kalahala. Gitu. Kalahala. Kalahala gitu ya. Baik. Nah, halahala atau kalahala itu adalah cairan hitam yang mengandung racun gitu ya. Oke. Karena itu muncul sebutan kata visa. Visa. Visa itu dalam bahasa Jawa Baru menjadi wiso. Menjadi wiso. Wisone ulo. Ya gitu ya. Jadi, Menjadi Indonesia bisa itu. bisa. Karena WB itu bisa bertukar. Bertukar. Ya, Bisa jadi bisa gitu ya. Itu ya. artinya racun ya. Racun ya. Racun dari kalau ular ya ular ya. Ya. Nah, ini air yang beracun. Nah, para dewa dan juga raksasa itu sempat meminum air ini ya ketika pengadukan air beracun ini ada yang tumbang gitu sama karena banyak yang tumbang ada itu kemudian terus minta bantuan kepada Dewa Brahma bagaimana bisa menolong yang keracunan ini. Dewa Brahma angkat tangan gitu ya, wah kami tidak mampu, coba hubungi saja Dewa Siwa gitu. Akhirnya Dewa Siwa menolong menolong supaya racun itu tidak ngobrol-ngobrol ya, tidak terus keluar itu akhirnya racun dari air itu diminum oleh Dewa Siwa. Wah, ketika begitu diminum keracunan Dewa Siwa. Nah, hampir masuk ke dalam perutnya. Untung oleh istrinya Dewi Parwati, lehernya dicekik gitu. Lehernya dicekik oleh Dewi Parwati dengan harapan racun itu tidak turun ke dalam tubuh gitu. Nah, akibat itu maka bagian separuh leher Siwa ke atas itu keracunan kayak terbakar. Betul. Sehingga warnanya menjadi kebiruan. Kebiruan. Kalau efek orang yang dipatok ular itu ya, biru ya. Bisa itu membiru tuh. Oke. Nah, itulah yang muncul akhirnya Dewa Siwa itu disebut dengan Nilakanta. Nilakanta. Sang leher biru gitu ya. Leher biru. Nah, ini yang kemudian hipotetik ya, berdasarkan toponimi Nilaswarna. Apakah bukan tidak mungkin candi itu disebut Nilaswarna karena itu candi Siwa, candi untuk memuja Dewa Siwa. Boleh jadi juga yang ditempatkan di seperti Yoni itu bukan lingga tetapi juga arca Siwa atau bisa saja lingga, tapi lingga khusus untuk Siwa. Yang silinder itu. Silindris itu. Sehingga akhirnya sebutannya candi Siwa. Candi Sang Leher Biru ya. Candi Sang Leher Biru. Jadi menjadi Nilaswarna gitu. Ini memberikan petunjuk kepada kita Pak Ko, jika benar demikian bahwa kalau kita lihat batanya itu dari era-era Majapahit, dengan demikian bahwa di Aryo Jeding, tepatnya di utara rel kereta api ya. Nah, ini dekat dengan rel gitu, kelihatan rel itu dari situs candi ini. Itu konon terdapat adanya candi Hindu era Majapahit yang berlatar Hindu Siwa ya. Dan bukan tidak mungkin ya berdasarkan unsur sebutan Jeding dari Aryo Jeding. Tidak terlalu jauh dari candi ini dulu ada Patirtan. Nah, itu yang kemudian disebut dengan Jeding itu ya, Patirtan. Nah, sayang sekali Patirtan itu masih belum diketemukan. Mungkin masih tertutup areal tanah Pak Akor. Karena dulu areal itu kan berkali-kali kena luapan air berantas ya. Banjir berantas itu masih tertutup oleh aluvial ya, luapan aluvial. Nah, siapa lalu pengguna candi ini ya? Sangat mungkin pengguna candi ini adalah warga kota ya. Warga kota ya. Karena seperti saya katakan tadi Jeding ini areal ini ya, yang dulu namanya X itu ya. Itu kan Aryo Jeding itu nama berikutnya karena Jeding itu lebih menunjuk bangunan ya. Karena itu saya sebut sebagai kota X lah. Di kota X ini yang sekarang di Aryo Jeding itu tentu ada pemukim. Kalau tidak ada pemukim, ngapain ada tempat ibadah? Siapa yang menggunakan? Siapa pemukimnya? Itu adalah warga kota ya. Dan permukiman itu terjejaki dengan adanya apa yang saya sebut deretan sumur itulah. Ada belasan sumur itu. Dulu tanahnya agak lebih tinggi dari sekitarnya, menggunduk karena sekarang itu kan arealnya itu kan diratakan ya untuk budidaya tanaman itu, sehingga sumur itu yang menarik ya Pak Kol ya. Itu tidak kemudian dirobohkan. Tanahnya diturunkan, sumurnya itu menjadi kayak menara. Jadi dinding sumur yang bata-bata lengkung itu ya, itu kayak jadi cerobong. Kayak cerobong ya. Orang melihat sekarang, oh itu cerobong-cerobong. Itu bukan cerobong, itu sumur itu. Nah, sumur karena permukaan tanahnya diturunkan jadi cerobong. Tingginya lumayan, ada yang 2 meter, ada yang 2 meter lebih. Artinya tanahnya semula itu lebih menggunduk gitu ya. Jadi walaupun ada di tepian berantas,
tapi memilih tanah tertentu yang permukaannya lebih tinggi sehingga kalau misalnya berantas ada air bah dari berantas itu tidak tergenang gitu. Baik. Inilah pengguna ya. Pengguna candi tersebut. Nah, lalu menjadi pertanyaan kalau memang ada masyarakat kota dengan pimpinan suatu daerah ya yang setingkat area misalnya, lalu itu di mana rumah tinggalnya gitu ya sang pemimpin itu. Nah, dugaan saya ini sekali lagi hipotetik, itu adalah situs yang disebut dengan makam kadipaten. Makam kadipaten. Kepatihan. Makam kepatihan, yaitu yang orang kemudian menyebut dengan makam Ki Ageng Sengguruh gitu. Nah, lalu apa di balik kata kepatihan? Nah, kata kepatihan itu kan dari kata kapatian. Kapati. Baik. Ya. Jadi kata dasarnya pati. Pati itu sebutan untuk pemimpin ya. Karena itu pemimpin itu kan juga disebut dengan unsur sebutan pati ya, misalnya bupati, ada pati. Kemudian ada sebelum menjadi kabupaten ada kadipaten. Ya, kadipaten. Patennya ada itu kata pati ya, ada kadipatian itu kadipaten dan seterusnya ya. Jadi ada misalnya pimpinan pasukan perang gitu ya. Senopati gitu ya. Kemudian misalnya Ganesha itu disebut juga dengan Ganapati. Nah, jadi artinya pimpinan ya, pemimpin. Nah, sangat mungkin bahwa apa yang sekarang menjadi situs makam itu ya, makam yang disebut makam Ki Ageng Sengguruh itu adalah tempat tinggal dari sang pemimpin di tingkat daerah itu ya, yang mungkin setingkat area itu ya, setingkat area yang kemudian disebut dengan area Sengguruh itu. Nah, kenapa dia disebut area Sengguruh nanti di episode berikutnya akan kita bicarakan ya. Jadi dengan demikian mulai tergambar ya Pak Akmal ya. Jadi bahwa area Jeding itu konon merupakan sebuah pusat dari satu pemerintahan setingkat daerah yang dipimpin oleh seorang Arya. Baik. Nah, pemerintahan daerah ini bukan kerajaan bawahan, tapi bagian dari satu kerajaan bawahan. Jadi nagari bagian dari nagari. Jadi satu nagari terdiri atas beberapa daerah gitu yang masing-masing daerah dipimpin oleh seorang Arya gitu ya. Salah satu diantaranya yang ada di selatan Berantas itu ya di Arya Jeding sekarang. Betul. Posisi Arya Jeding itu ada di pusat suatu pemerintahan daerah itu ya. Sehingga warganya bisa kita sebut sebagai warga kota ya. Betul. Jadi ini adalah masyarakat urban di masanya ya. Jejak-jejaknya kita dapati di situ. Nah, sebagai sebuah pemukiman dari masyarakat yang religius, mereka juga melengkapi area pemukimannya itu juga dengan tempat peribadatan yang berupa candi. Nah, karena mereka adalah penganut Hindu sekte Siwa, maka kita mendapati adanya tinggalan arkeologis yang berupa Candi Siwa yang orang menyebutnya sekarang dengan Candi Niloswarno. Nah, sebagai daerah yang memiliki pemimpin juga ada tempat tinggal bagi pemimpinnya, sang Arya itu. Betul. Di mana kemungkinan adalah di satu situs yang pada masa lebih berikutnya ketika sudah berkembang masa pertumbuhan dan kemudian perkembangan Islam, berubah jadi tempat tinggal pemimpin di masa hidup Buddha menjadi areal makam. Sekarang disebut dengan makam kepatian atau disebut dengan makam Ki Ageng Sengguruh. Nah, pendek kata bisa kita katakan bahwa ada jejak pra-Islam. Pra-Islam di Arya Jeding. Betul. Kalau pra-Islam itu dari era kapan? Paling tidak itu dari era Majapahit. Dari era Majapahit. Tapi bisa lebih tua. Dari kalau itu. Kita bandingkan dengan konteks temuan-temuan era Kadiri akhir lah, yang ada di Ngunut itu ya. Di Sumberingin. Di di Panjer misalnya betul, karena ada tokoh yang dikaitkan dengan Panjer itu yang kemudian dihubungkan dengan Niloswarno ya. Nah itu ya. Jadi ada kekerabatan ini memberikan petunjuk pada kita bahwa itu boleh jadi jadi pemukiman itu sudah ada pada era-era
dari era-era Kadiri ya, yang berlanjut pada masa Majapahit. Ya. Nah mungkin sebagai suatu pemerintahan daerah ya. Itu baru hadir itu dari desa ya, semula desa ya. Itu menjadi pusat dari suatu pemerintahan daerah setingkat Arya itu yang dipimpin Arya itu baru dari masa Majapahit lah kok. Mungkin dari era Jaya Negara ke atas ya. Di utara itu ada pemerintahan daerah setingkat Arya itu di tanah Berdigan yang namanya Balitar itu menjadi Arya Balitar, lalu di selatan itu ada juga setingkat Arya, di sebelah selatan Berantas yaitu di Arya Jeding. Nah, jadi semula itu sebuah desa lalu berkembang menjadi suatu pusat pimpinan pusat dari satu pemerintahan daerah, lalu nanti terus berkembang terus memasuki masa pertumbuhan Islam, masa perkembangan Islam, bahkan jejaknya hingga sekarang masih. Dan kalau kita lihat di Arya Jeding di Arya Jeding yang utara atau utara rel itu kita masih mendapati rumah-rumah Jawa yang bergaya bangunan Doro Gepak itu ya. Nah ini kan rumah-rumah tahun 1900-an awal, bahkan ada beberapa yang nampaknya agak lebih awal lagi ya, 1800-an akhir dan sebagainya. Artinya ini desa tua gitu lah. Di kawasan tua ya. Kawasan tua, apalagi posisinya penting ya di Des Berantas dan sebagainya. Iya. Terima kasih Mas Dwi. Ini informasi awal yang penting sekali. Iya. Bahkan mungkin mayoritas orang Tulungagung, pejabat pemerintahannya atau bahkan masyarakat akademik mengabaikan kawasan ini karena kecil. Dan yang tersisa hanya reruntuhan. Nah itu makanya ya memang begini Pak kok. Namanya saja sejarah mikro ya, sejarah desa ya. Jadi data-data yang sampai ke tangan kita itu seringkali juga data-data mikro. Ya serpian ya. Yang telaten nih, serpian enggak utuh gitu ya. Datanya dikit, enggak utuh. Tapi kan mesti ditangani. Oleh karena itu saya juga mendorong ya, kayak UIN itu kan ini kan di Tulungagung gitu ya. Ya dijamah lah untuk kegiatan akademik. Harus dijamah ya. Jadi obrolan awal ini perlu saya kerucutkan ya. Di kawasan arkeologi yang berada di Dusun Jeding itu, dari candinya, dari makam Ki Ageng Sengguro hingga kawasan pemukimannya, itu sangat nampak sekali ini adalah situs-situs lintas massa. Lintas massa Pak. Massa ya. Dari berbagai teori yang disuguhkan oleh Mas Dwi tadi, terutama amatan itu diarahkan pada Candi Arya Jeding, ada teori toponominya, ada jejak arkeologisnya, itu ekofaktualnya itu semuanya mengerucut bahwa ini candi itu mengarahkan kita pada simbol-simbol kesiwaan yang begitu menonjol. Dan karena itu dia berdasarkan namanya juga Nilo Suwarno, dia dikaitkan dengan Hindu Siwa. Jadi masyarakat kota di wilayah itu yang dipimpin oleh seorang Arya yang merupakan pimpinan daerah dari suatu negara bagian. Mungkin bisa kawasannya bisa sampai ke barat timurnya bisa sangat luas itu. Luas ya. Paling tidak dugaan saya ya, baratnya ini sampai Kunir itu sampai Kunir barat. Nah, ke timurnya ya bisa sampai sana, sampai Simping atau yang kita sebut sekarang itu dengan Kademangan itu ya. Kademangan itu ya lumayan luas lah. Bisa ke sangat selatan dah. Nah, di selatan itu juga ada tempat-tempat yang penting ya, ada rawa-rawa, rawa remang dan sebagainya itu. Rawa remang. Intinya adalah ini suatu kawasan kota. Kawasan kota di zamannya lah ya. Kota di zamannya dipimpin oleh seorang Arya ya, penguasa lokal yang sepenuh-penuhnya simbol-simbol atau warisan arkeologi yang kita dapati mengarahkan kita kepada simbol kesiwaan. Dan ini juga masyarakat kotanya itu masyarakat yang religis ya. Karena itu di lingkungan kota, pusat kota itu juga ada satu bangunan suci ya. Di pusat kotanya. Religiositas ya. Betul. Dari warga setempat ini tidak hanya berhenti di masa Hindu ya, Buddha ya. Di masa Hindu Buddha, tapi nanti religiositasnya itu berlanjut ketika kemudian di kawasan ini mulai tumbuh ya. Agama baru yang kemudian kita sebut Islam. Dan itu menonjol sekali ditemukan pada ciri-ciri di makam Ki Ageng Sengguro. Menurut teori yang dikembangkan Mas Dwi atau setidaknya hipotesis ya, karena kita akan berupaya melakukan tindak lanjut yang agak serius dalam bagian ini. Jadi sebelum berubah menjadi makam dalam periode transisi menuju Islam, ini justru adalah pusatnya.
Iya, betul. Dan kediaman pimpinannya. Dan pimpinan dan mungkin juga sekaligus ya menurut saya ya. Ya. Moga-moga ini juga ada data tambahan. Baik. Selain tempat tinggal pemimpin Ya. daerah itu juga sekaligus sebagai tempat pusat pembelajaran. Pusat Jadi pembelajaran. kayak Mandala gitu. Kayak Mandala ya. Karena posisi tepian berantas dan sebagainya itu ya. Baik. Jadi seringkali juga dulu pemimpin daerah itu sekaligus juga menjadi menjadi semacam pimpinan rohani di daerah bersangkutan itu Iya, iya. Nah, itu bisa begitu. Bisa begitu. Kalau merujuk pada Prasasti Balitar 1, setidak-tidaknya kawasan ini sudah terbentuk sejak 1324. Ya. Dan terus berkembang seiring dengan kejayaan Majapahit. Iya. Tapi mengalami penyusutan yang luar biasa sehingga kawasan menjadi berubah total, bahkan pusatnya tiba-tiba berubah menjadi makam. Iya. Nah, bagaimana transisi itu, bagaimana mengubah Aryo Jeding dari pusat keagamaan Hindu Siwa dengan pimpinan daerah yang bernama Arya atau berstatus sebagai Arya menjadi wilayah yang orientasi keagamaannya berubah mengikuti perubahan kekuasaan. Kita akan bincang di episode berikutnya. Terima kasih.